Bapak Ibu, saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Kemuliaan Tuhan Kristus itu selalu kemenangan yang sangat meriah. Coba tengok kanan kiri kita. Sore hari ini adakah wajah yang cemberut? Adakah wajah yang belum tersenyum dalam menghadap Tuhan? Kita sore hari ini akan bersukacita di hadapan Tuhan karena Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong dalam segenap pergumulan kita. Allah yang sanggup memberikan ke kita kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Allah menyerahkan ibadah ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh rasa syukur dan ucapan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan kami mau Tuhan memulai ibadah kami sore hari ini. Engkau melawat setiap kami yang hadir Tuhan, mengurapi kami supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan sukacita di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah live streaming. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, supaya mereka juga menerima berkat yang sama seperti kami yang berada di tempat ini saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini awal sampai akhir. Kiranya Allah memberkati, Allah menolong kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh Allah kita adalah Allah yang mempesona, Allah yang senantiasa memberkati hidup kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama menyembah Dia. Sebab Allah kita Allah yang menjadi penolong bagi kita semua. Allah yang sanggup memberkati dalam segenap pergumulan kita semua. Sungguh Kau mempesona, segala berkat-Mu, hapuskan dosaku. Kau buktikan
selalu menjaga hidup kita. Allah yang selalu memberkati dalam segenap kehidupan kita semua. Haleluya. Mari undang saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah Allah bertata dalam segenap kehidupan kita semua. Biarlah Allah dipermuliakan dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku pandang
Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sungguh agung kemuliaan Tuhan sore hari ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sore hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat setiap karya-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Tuhan yang selalu peduli dengan setiap kehidupan kami. Tuhan yang selalu peduli terhadap pergumulan kami Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami ingin lebih dalam menikmati hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Melalui pujian kami Bapa, melalui penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati Roh-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus lebih baik bagi kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Engkau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Nikmati kebaikan Tuhan. Nikmati keindahan nama Tuhan dalam hidup kita malam sore hari ini. Amin. Kami mau cinta Engkau selamanya. Yes Tuhan
apa yang kami lakukan ini Tuhan, apa yang kami perbuat sore hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terimalah setiap pujian kami, penyembahan kami sore hari ini menjadi persembahan yang indah, bahkan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau akan senantiasa tersenyum melihat kami, anak-anak-Mu selalu memuji menyembah Engkau Bapa. Tibalah saatnya bagi kami sore hari ini Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman Allah. Firman Allah yang memerdekakan hidup kami, firman Allah yang memberikan kekuatan kami, memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Menyerahkan untuk hamba-Mu sore hari ini Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk menikmati, kami siap untuk mendengar apa yang Allah sampaikan melalui hamba-Mu sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom, terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh ada di bulan Agustus, minggu yang pertama. Kita sudah belajar dua rabu tentang kemerdekaan hidup, atau bagaimana kita menikmati kemerdekaan dalam kehidupan. Mengapa itu menjadi penting? Karena yang pertama, hidup itu adalah pilihan. Mau susah, mau senang, mau bebas, mau tidak, mau tersenyum atau tidak, itu adalah sebuah pilihan kita. Kita yang menentukan, bukan lingkungan yang menentukan, bukan keadaan yang menentukan, tetapi kita sendiri. Mengapa? Karena kita seringkali menghadapi yang membuat kita tidak menikmati kemerdekaan itu adalah ketika telinga kita terbuka terhadap suara-suara yang melemahkan kita, yang membuat kita terganggu di dalam menikmati kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, karena memang kita tidak tahu dalam hidup ini apa yang akan terjadi. Makanya ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang was-was tentang masa depan, yang membuat dia tidak bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itulah pada bagian yang ketiga di minggu yang pertama ini, bagaimana kita menikmati kemerdekaan hidup, yang bertepatan bahwa bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan juga bagi bangsa lain, yang Malaysia juga pada bulan Agustus merayakan kemerdekaannya. Tahun ini adalah tahun ke-77 Indonesia merdeka. Tetapi kalau kita melihat berita-berita yang ada, masih ada banyak orang yang berkata atau yang masih bertanya, benarkah bahwa kita ini sudah merdeka? Sehingga terjadi perdebatan dalam konteks apa yang mereka bicarakan tentang makna kemerdekaan, yang selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Padahal kalau kita melihat apa yang terjadi, itu adalah bagian dari kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya untuk menjatuhkan kelompok lain. Bagi orang yang tidak suka terhadap pemerintah yang ada, tentu dia akan mencari celah untuk bagaimana pemerintah ini kemudian berjelek di hadapan rakyatnya. Tetapi ketika bagi orang yang membela pemerintah, yang tahu betul, bahkan mungkin akan melihat sesuatu sisi yang baik dari bangsa ini, dari negeri ini. Kalau toh hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa kita sudah masuk di 7 besar dunia, sebenarnya menjadi sesuatu yang harus kita banggakan atas bangsa ini, atas nasionalisme pemimpin yang ada pada bangsa ini. Termasuk juga ketika orang mengkritisi hutang-hutang bangsa ini cukup besar. Sementara yang lain bahwa itu hutang ini karena untuk infrastruktur, yang tentu akan kapan kalau ganti presidennya, apakah sama akan memperjuangkan ini, atau justru akan menjadi mangkrak yang kemudian menjadi celah untuk KPK melakukan penelitian, penyidikan, lalu penangkapan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, lalu kemudian ketika coba kita menelaah tentang hutang negara saja, sebenarnya di era Bung Karno juga sudah melakukan yang sama. Bahwa ketika Indonesia merdeka, sejak saat itulah Bung Karno tidak pernah membayar hutang lagi. Mengapa? Karena dia bilang ini bukan hutang bangsa kita, ini adalah hutang peninggalan penjajah. Maka dia tidak mau bayar, dan itulah yang kemudian menjadi tidak disukai. Sehingga ada banyak perdebatan apakah bangsa ini sudah merdeka. Sampai akhirnya Bung Karno runtuh, Bung Karno turun, dan kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing, yang kemudian banyak menggadaikan aset-aset bangsa kepada dunia. Satu contoh adalah Mas Pura menjadi Tembagapura, yang Indonesia hanya menikmati sedikit saja. Sejak saat itu pun ada penjadwalan hutang negara.
yang tadinya tidak diakui menjadi diakui lagi, tetapi sejak 69 hutang itu mundur 30 tahun, 99 baru bangsa ini harus menanggung hutang kembali. Terus begitu akan ada perdebatan. Saudara, ketika berbicara tentang kemerdekaan bangsa, kita akan melihat begitu kembali lagi kepada apa sih sebenarnya kemerdekaan itu. Yang pertama jelas kemerdekaan itu artinya bebas dari belenggu penjajah. Orang yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang tidak lagi dijajah. Bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, dan sejak saat itulah bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bahkan aktif dalam satu kelompok Asia Afrika dengan slogan bahwa politiknya politik bebas dan aktif. Bangsa ini merdeka karena tidak dijajah lagi. Tetapi yang kedua, kemerdekaan itu artinya tidak kena atau bebas dari belenggu tuntutan. Ini adalah bagian dari orang kemerdekaan dalam pengertian kehidupan sehari-hari. Satu contoh, ketika banyak orang yang kemudian kena kasus, diikutkan di dalam kasus, dia deg-degan, dia tidak nyaman tidurnya, tetapi kemudian ketika diputuskan di bagian akhir dia bebas dari tuntutan, maka dia akan bilang, oh saya merdeka, saya tidak dituntut, saya tidak terlibat dalam masalah ini buktinya bahwa inkrah sudah tidak lagi ada dalam keputusan. Lalu yang ketiga, kemerdekaan artinya tidak terikat dan tidak tergantung pada pihak lain atau orang tertentu sehingga hidupnya menjadi leluasa. Nah, bagian yang ketiga inilah yang seringkali menghantui, menghinggapi orang yang seharusnya merdeka, tetapi dia tidak bisa menikmati kemerdekaannya. Mengapa? Karena bukan saja orang lain, tetapi iblis menggunakan orang, iblis menggunakan lingkungan, iblis menggunakan keadaan untuk membuat orang itu tidak bisa menikmati kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak berdosa juga di dalam penjara, tetapi dia awalnya tidak bisa menikmati. Tempat yang sulit untuk mereka bisa nikmati dengan nyaman di Jogja itu adalah rutan kota, Cebongan sebagian. Mengapa? Karena di rutan itu belum ada keputusan mau diponis berapa, dituntut berapa, bebas atau tidak. Sementara kalau sudah di Wirogunan kan sudah jelas hukumannya, jadi dia tinggal menjalani saja. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa orang-orang yang masih tergantung oleh keadaan, baik itu berupa pujian, kalau nggak dipuji sakit hati, baik itu berupa perhatian orang lain, kalau nggak diperhatikan rasanya sakit hati, baik itu orang yang selalu ingin mendapatkan balasan dari orang lain, kalau kebaikannya tidak dibalas menjadi tidak nyaman, sehingga orang-orang seperti ini hidupnya sangat tergantung oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Sehingga dia selalu berprinsip ingin menyenangkan banyak orang, supaya orang bisa senang dengan kehadirannya. Padahal semakin berusaha menyenangkan banyak orang, akan semakin menemukan banyak kekecewaan di dalam kehidupannya. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 8 ayat 1, ini makna kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini tidak berbicara tentang kepenjajahan, tidak bicara tentang penguasaan satu dengan yang lain, tapi ini adalah berbicara tentang sikap hati ketika kita menghadapi semuanya yang ada dalam dunia ini. Mengapa? Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah statement Kristus bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Semua yang ada di dalam Tuhan seharusnya menikmati Tuhan. Dan kalau dia menikmati Tuhan berarti menikmati kemerdekaan di dalam hidupnya. Hidup tidak tergantung oleh keadaan yang di sekitarnya, hidup tidak tergantung oleh orang lain, tetapi hidup hanya bergantung kepada Tuhan yang selalu mampu melihat satu keadaan yang ada di sekitarnya dari sudut pandang Tuhan Yesus Kristus. Itulah makanya yang disebut dengan kemerdekaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini ketiga arti kemerdekaan tadi bisa terpenuhi. Nah, untuk itu hari ini di minggu pertama tentang orang-orang yang memiliki kemerdekaan hidup, kita akan belajar dari seorang
yang bernama Yusuf. Orang yang betul-betul memiliki kemerdekaan hidup, bahwa kalau kita melihat Kejadian 37, Kejadian 39, 40 dan terus sampai akhirnya Yusuf bisa naik menjadi pemimpin di Mesir, menjadi perdana menteri, kita bisa melihat bahwa tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Yusuf tentang penyesalan hidupnya, tentang kekecewaan kepada saudaranya, tentang kekecewaan kepada lingkungannya, bahkan tentang kekecewaan kepada Tuhan. Yang kita tahu dimanapun Yusuf berada, dia selalu disertai Tuhan, dia selalu menikmati Tuhan, dan dia selalu antusias di dalam apa yang dihadapinya. Sampai akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir yang sangat berkuasa. Saudara, kita baca ayatnya dari Kejadian pasal 41 ayat 41 sampai 44. Kita baca bersama-sama. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, 23, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh mengenaikan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan berikutnya, 23. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudara, kesimpulan dari ayat ini bahwa Yusuf memiliki kuasa yang begitu hebat. Fir'aun mendeklarasikan kepada rakyatnya, kepada lingkungan yang ada, aku memang Fir'aun, aku memang pemimpin Mesir, aku raja Mesir, semua adalah milikku kekuasaan. Tapi dia bilang, semua itu sudah diberikan kepada Yusuf. Semua orang yang berada di negerinya tidak boleh melakukan sesuatu tanpa seizin Yusuf. Itu berarti bahwa Yusuf punya kekuatan yang begitu besar. Yusuf punya kedudukan yang tinggi. Yusuf punya wibawa yang begitu luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan yang mempromosikan Yusuf. Karena Yusuf memiliki kemerdekaan di dalam kehidupannya. Jadi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa yang minoritas dia ada di sana, di tengah-tengah lingkungan yang dia tidak paham sama sekali, sebagai budak orang-orang Mesir, hampir selama sejak Abraham itu kan, sejak Ibrahim ada di sana, lalu kemudian mereka jadi budak di Mesir. Sejak Yakub kemudian mengalami kekurangannya di situ, mereka Yusuf ada di situ. Sampai akhirnya seluruh keluarga Yusuf pindah ke Mesir, dan mereka 400 tahun ada di sana. Artinya Yusuf itu sebenarnya tidak harus menjadi pemimpin. Kenapa? Dia orang asing, dia tidak dikenal, tetapi dia kita melihat bahwa akhirnya Tuhan menempatkan Yusuf. Itu berarti bahwa Tuhan sanggup mempromosikan siapapun kalau kita memiliki kemerdekaan hidup di dalam Tuhan seperti Yusuf. Nah, saudara, yang pertama kita akan belajar, Yusuf yang hebat itu ternyata adalah mantan narapidana. Saudara, kalau kita mengenal mantan narapidana, ex-penjara, alumni sekolah kehidupan saja, orang kadang, waduh, sudah jelek sekali reputasinya. Tetapi kalau kita melihat, coba belajar dari kehidupan Yusuf, dia bukan masalah orang yang dipenjaranya, tapi adalah masalah pribadi Yusuf yang begitu hebat. Kejadian 37 ayat 3, kita baca bersama-sama. 2-3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pada saat Yusuf ada di situ, sebenarnya Yusuf bukan hanya dia, ada adiknya juga, ada Benyamin juga. Masih ada anak yang lain selain Yusuf. Masih ada 10 anak yang lain, baik itu dari Lea maupun dari budak-budaknya Yakub. Saudara perhatikan, tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf diberikan jubah yang maha indah, lebih indah dari jubah yang lain. Kira-kira kalau kemudian ada 11, ada 12 anak, yang satu diistimewakan oleh bapaknya, anak-anak yang lain pasti akan memikirkan kapan ya bisa balas dia.
Kapan ya saya bisa menjatuhkan dia? Dalam keluarga kadang ada yang diperhatikan banget sedikit saja udah protes. Memang anak ayah cuma itu aja gitu. Sudah perhatikan? Emang anak ibu cuma itu, aku juga anaknya dong. Ini dari 11 orang, dari 12 orang yang dibelikan baju yang maha indah itu Yusuf. Yang lain hanya biasa-biasa saja. Saudara, begitu Yusuf pakai baju, kira-kira 11 orang yang lainnya, kakak-kakak Yusuf khususnya, selain Benyamin, pandangannya gimana? Ngiri semua, nggak nganan. Nah, saudara, belum lagi dari yang lain. Sebenarnya bukan masalah Yusuf itu dari dilahirkan sebagai di masa tuanya, tetapi dari perjuangan Yakub mendapatkan Rahel itulah yang membuat Yusuf kemudian diperhatikan lebih dari keluarganya. 14 tahun dia berjuang untuk mendapatkan Rahel, dan Rahel ternyata tidak punya anak, sampai akhirnya sudah punya anak yang lain, baru lahir Yusuf. Jadi Yakub sangat memanjakan Yusuf, Yakub sangat lebih mengasihi Yusuf. Akibatnya Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub, sehingga Alkitab mencatat saudara-saudaranya bekerja, saudara-saudaranya menggembalakan, saudara-saudaranya berjuang. Yusuf lebih banyak di rumah karena dia anak kesayangan. Itu berarti bahwa tingkat kemampuan Yusuf juga tidak seperti yang kakak-kakaknya. Dia tidak punya aktivitas, tidak punya profesional yang lain mungkin di dalam hidupnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dari ayat ini itulah kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Yusuf kemudian menikmati atau menerima mimpi, menerima visi dari Tuhan, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat, dia akan dipromosikan begitu hebat, dia memiliki masa depan yang gilang gemilang. Sejak saat itulah Yusuf mulai diproses dalam hidupnya. Sejak saat itulah Yusuf mulai diproses dalam perjalanan hidupnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang pengen sukses tapi tidak mau melewati prosesnya. Mimbar ini dibentuk menjadi seperti ini, diproses perjalanan panjang dari kayu yang berdiri tegak, dari jati yang harus dipelihara mungkin puluhan tahun bisa menghasilkan papan yang lebarnya lebih dari 20 cm. Setelah tinggi besar lalu kemudian dipotong, digergaji, masih dipasang lagi, dipotongin, dipaku, akhirnya membentuk mimbar yang seperti ini. Kalau kita menjadi di kekohautan, mau cari mimbar gak akan dapat. Kita sudah punya bayangan mimbar, tapi yang kita lihat itu adalah kayu untuk sampai kepada proses ini. Saudara, berapa banyak orang pengen berhasil, berapa banyak orang pengen diberkati, berapa banyak orang pengen sukses di dalam hidupnya, tetapi ketika harus menghadapi prosesnya, dia tidak mampu. Kalau saya bertanya kepada Viko untuk menjadi posisi seperti ini, pernah dilecehkan orang nggak? Pernah disepelekan orang? Pernah nggak dibayar juga? Nah, saudara perhatikan, itu satu proses. Kalau mutung gimana? Jadi kayak gini nggak? Nggak jadi. Saudara, kadang-kadang kita mau diberkati, mau sukses, tapi kita nggak mau. Nah, Yusuf ini, saudara, dia mantan penjara, mantan narapidana. Tapi yang pertama, saudara, kita mau belajar bahwa Yusuf itu menjadi narapidana yang tidak pernah melakukan kesalahan. Coba kita baca ayatnya 2-3. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dipenjara tanpa dosa, tanpa kesalahan. Yang sebenarnya yang dialami oleh Yusuf itu bukan di penjara itu saja. Mulai dari rumah, yang memanjakan anaknya itu sebenarnya bukan Yusuf yang pengen dimanjakan. Lalu dari lahir bayi itu siapa yang pengen jadi anak Yakub saja nggak tahu. Tapi ternyata bapaknya memberikan perhatian yang lebih, yang membuat saudara-saudaranya tidak nyaman dengan perlakuan itu, yang akhirnya Yusuf yang menjadi korbannya.
Lalu kemudian saudara-saudaranya menjadi tidak nyaman dan akhirnya membuat satu permufakatan untuk memusnahkan Yusuf, membunuh Yusuf. Yusuf berbuat baik ke ladang untuk penggembalaan, tapi mereka tangkap semuanya Yusuf. Lalu mereka mau membunuh, akhirnya punya usul, daripada bunuh dimasukkan saja ke dalam sumur. Ini perbuatan baik Yusuf dilawan dengan permufakatan jahat. Kalau kita menghadapi seperti itu, kira-kira bagaimana rasanya? Kirim makanan, kirim nasi, kirim masakan, masuk ke penggembalaan, justru ditangkap. Setelah dimasukin ke sumur, masih ada yang mikir, kenapa? Lihat, itu ada pedagang muda, dijual saja, ditimbal lagi, lalu kemudian dinaikkan lagi dan dijual. Ada transaksi penjualan. Saudara, waktu transaksi penjualan, saudara-saudaranya yang 10 ada di situ, Yusuf dijual. Kira-kira hati Yusuf kalau seperti kita, dendam gak? Sakit hati gak? Mau bilang sama kakaknya, dadah kakak, terima kasih, gitu kan? Berani gak? Kalau kita kira-kira bagaimana? Awas. Apa? Ditenono. Sembayang gue tak kirim, gue paku meluncur kafe. Saudara perhatikan, kenapa? Transaksi jual beli. Lalu sekarang dia sudah bekerja nyaman, dan keluarganya, Alkitab bilang Potifar diberkati karena Yusuf, sekarang harus masuk penjara. Tapi kita melihat kemerdekaan hidup yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tidak pernah menyesal, Yusuf tidak pernah mengeluh, dia tetap menjalani dengan luar biasa. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya adalah menjadi narapidana karena istri Potifar yang merasa harga dirinya dilecehkan. Ini adalah satu teguran bagi kita yang selalu mengagungkan harga diriku tersinggung. Ini harga diri saya dilecehkan loh Pak, hati-hati saudara. Ketika orang sudah meninggikan harga diri, dia sudah meninggikan dirinya dan Tuhan yang menjadi di bawahnya. Dampaknya apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kontraproduktif akan terjadi di depan. Dan itu yang terjadi kepada istri Potifar yang merasa dia tidak dihargai, padahal dia yang salah, dia yang jahat, dia yang tidak baik. Sementara sekarang dia harus mengorbankan Yusuf, orang yang setia, demi kepuasan supaya dia tetap dianggap baik oleh orang lain. Yusuf bisa saja membuka aib itu, tapi dia tidak mencatatkannya, membuka itu. Dia tetap melakukannya karena Yusuf melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan yang berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berapa banyak orang di sini yang menjadi korban karena harga diri lalu melakukan sesuatu yang kontraproduktif, yang akhirnya terjadi perpecahan antar teman, perpecahan antar jemaat, perpecahan antar saudara. Mengapa? Karena masing-masing menganggap diri benar di dalam hidupnya. Tidak ada perdebatan sama sekali yang dilakukan oleh Yusuf ketika istri Potifar melakukan tindakan yang kontraproduktif. Tidak ada satu ayat, satu kata pun dalam Alkitab pembelaan yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu menjadi narapidana karena saksi dusta dari istri Potifar. Fitnah. Orang yang difitnah itu tidak nyaman. Banyak orang waktu kena fitnah dia gak bisa tidur, dia stres, mau melakukan sesuatu tidak bisa karena posisinya sedang ada di bawah. Dia tidak enjoy menghadapi hidupnya. Mengapa? Karena ada fitnah. Fitnah itu bisa dibuktikan kebenarannya oleh waktu ketika kita konsisten melakukan kebenaran, yang pada akhirnya maka akan diketahui mana yang benar, mana tidak. Saudara dikasih dalam Tuhan, saksi dusta, kalau menurut logika hukum sebenarnya kan orang bisa melihat dari kacamata hukum, bukti bahwa yang pertama kan disebutkan di situ bahwa Yusuf hendak memperkosa istri Potifar. Tapi dari reka ulang yang diceritakan Alkitab, seharusnya hakim itu memutuskan Yusuf tidak bersalah. Mengapa? Ketika Yusuf dipegangi bajunya, dipaksa, ayo tidur dengan aku, Yusuf mau lari.
bukan lari mendekat, lari keluar. Itulah makanya waktu dipegangi oleh istri Potifar, Yusuf bajunya dipegang, akhirnya Yusuf melepaskan bajunya dan dia lari. Dari reka ulang itu sebenarnya orang harus melihat bahwa Yusuf itu tidak bersalah. Mengapa lawan bajunya kok kecuali dipegang bajunya begini, bajunya istri Potifar yang rusak itu pemerkosaan. Lah ini yang ketinggalan bajunya Yusuf kok. Tapi karena istri Potifar punya kedudukan, dia punya uang, dia punya segalanya, membuat hakim kemudian memutuskan Yusuf bersalah. Orang yang difitnah itu sakitnya di mana? Di hati. Orang lain nggak tahu. Saya kemarin baru menuliskan satu tulisan. Katanya manusia itu mayoritas isi tubuhnya itu air. Tapi kalau terluka yang keluar darah. Tapi kalau hati yang terluka yang keluar air mata. Ini kita, tapi Yusuf tidak pernah sakit hati di situ. Berapa orang yang gagal mendapatkan masa depan yang baik karena difitnah orang. Namanya fitnah itu kan berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah Yusuf menjadi narapidana karena Allah yang merancangnya. Merancang jadi narapidana. Coba kita baca ayatnya. Ayat ini relevan nggak kalau menurut kita? 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf bagi kepala penjara itu, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, dua kalimat pertama dan terakhir ini menjadi pertanyaan. Yang terakhir menyebutkan dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau berhasil kan dia jadi sukses, jadi kaya. Ini berhasil kok di dalam penjara. Di mana kecuali dia memang petugas. Di mana keberhasilannya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di penjara itu tidak nyaman. Walaupun katanya berhasil, tetap saja ada di dalam penjara. KTP-nya mana? Cebongan. KTP-nya mana? Wirogunan. KTP-nya mana? Nusa Kambangan. Itu penjara tetap. Di mana kemerdekaannya? Saya hampir masuk ke semua ruang LP, dari yang biasa sampai yang super maksimal security. Jangankan yang super maksimal security di LP Pasir Putih Nusa Kambangan, yang ada di Jogja saja tidak nyaman di dalam. Setiap hari menguprok di situ terus. Satu hari mungkin tidak apa-apa, tapi kalau terus-terusan di situ bosan juga. Apalagi yang penjagaannya begitu ketat. Kok orang yang ada di situ dikatakan bahwa Tuhan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yang kedua, saudara perhatikan di kalimat pertama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Logika manusia kalau melihat orang Kristen yang disertai Yusuf itu akan dilihat dari mana? Oh, usahanya jalan terus baik. Tuh karirnya bagus terus. Lalu dia bilang puji Tuhan, semua penyertaan dari Tuhan. Tidak salah itu. Tapi bagaimana dengan orang yang ternyata sudah berjuang kok belum berhasil? Kenapa bagaimana dengan orang yang sudah setia kepada Tuhan kok belum berhasil? Lalu dia Alkitab bilang Tuhan menyertai dia. Mungkin orang yang bersangkutan bisa menikmati kehidupannya, tapi orang dunia akan melihat di mana bentuk keberhasilannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita melihat dari sejarah yang dialami oleh Yusuf, proses terjadinya penurunan dalam kehidupan Yusuf adalah proses percepatan dari rencana Allah yang akan dialami oleh Yusuf. Mengapa? Kalau Yusuf harus melalui sekolah dulu, relasi dulu, sampai di Mesir, tidak akan pernah dia menjadi Perdana Menteri. Makanya dari sinilah kita bisa punya kesimpulan, jangan melihat buku dari sampulnya, jangan melihat orang dari luarnya saja. Gudang garam saja isinya bukan garam.
Ya. Saudara, gudang garam isinya apa? Rokok. Makanya beli gudang garam, kaya banget. Pak Broto beli gudang garam, kaya berapa miliar yang dibeli gudang garam. Ternyata 25.000 cukup buat bisa beli gudang garam. Saudara perhatikan, jangan bisa menilai orang, wah ini orangnya kayak begini dan berbobot plastik. Saudara, jangan dilihat orang dari si luarnya. Atau ketika orang ini sedang jatuh, lalu kemudian dijatuhkan si kalian. Ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga, tiba di kursi meneh plus meja. Saudara, seringkali orang begitu yang sudah jelek-jelek terus. Padahal suatu kali ketika dia muncul jadi orang hebat, kita bertemu dengan dia berlomba-lomba memuji. Yusuf itu sedang diproses. Tuhan menyertai Yusuf yang membuat Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Dia menikmati keadaannya, dibawa ke tempat yang paling rendah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah itulah maka kemudian Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saya punya istilah bahwa jalan tercepat untuk naik ke atas itu adalah turun. Ini mungkin satu keanehan. Jalan tercepat untuk naik itu justru turun. Kemarin kita sudah belajar, kalau ingin lompatan tinggi, maka jongkoknya juga harus lebih rendah baru tinggi. Kalau kita ingin memakai lompat gala, yang pakai gala pasti galanya lentur. Ketika ditunjukkan dia kesit gitu lalu kemudian lompat. Kalau galanya kaku, gantung nggak akan jadi. Lentur yang membuat dia bisa melontarkan orang yang melompatnya ke tempat yang maha tinggi. Kelenturan kita itulah yang harus ada. Saya menyebutnya teguh dalam prinsip, tetapi lentur dalam beradaptasi. Walaupun hari ini memang juga sedang bergumul apa yang mau disampaikan nanti tanggal 20 atau 21 bulan Agustus ini. Kenapa? Karena diundang dari keraton, maaf Abah, minta izin, punya waktu enggak tanggal ini atau tanggal sekian, ada apa? Untuk mengisi bagaimana tosan aji dalam perspektif iman Kristiani. Saya bilang, wah ini tantangan berat. Kenapa? Kalau langsung memponis, tapi saya punya prinsip bahwa ini budaya itu menjadi jembatan untuk kita bisa masuk. Saya bilang, yes Romo, kapan saya bisa datangnya? Tentukan saja. Tapi kalau tanggal 21-nya saya tidak bisa karena itu hari Minggu. Bisanya paling siang, oke nanti akan diikutkan jadwalnya. Saudara, kalau kita langsung menolak, wah Anda bisa itu tahayul. Justru kita ingin belajar membedah di sana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dari mana? Sebenarnya dari konsistensi saja. Tuhan yang mempromosikan. Ketika awalnya mungkin saya dianggap tidak layak menjadi hamba Tuhan, awalnya mungkin dianggap orang aneh karena selalu pakai udang, pakai kopiah, pakai kuplo yang lain. Lalu kemudian tidak berubah keadaannya seperti yang lain, ya sudah itu konsisten. Lama-kelamaan ternyata juga itu karena orang tahu bahwa saya yang namanya Abah Daniel ya bentuknya kayak gitu. Tidak perlu dipromosikan. Tuhan yang akan mempromosikannya di sini. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Maka bagaimana caranya? Yang dimaksud dengan jalan yang turun itu adalah kerendahan hati. Mari kita baca kalimat yang ada di sini. Yang pertama, 2-3, tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Yang kedua, tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Dan tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi. Ini mungkin masih mudah dilakukan. Tapi yang kedua, tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Mengapa? Karena sebenarnya ketika orang dilahirkan ke dunia, tidak ada seorang pun yang tanpa potensi di dalam hidupnya, tanpa diberi kelebihan di dalam hidupnya, tanpa diberi kekuatan yang berbeda dengan yang lain dalam hidupnya. Itulah kita melihat seorang yang Lena Maria yang gak punya tangan dan kaki. Orang mungkin kalau perempuan punya itu bisa apa? Tapi ternyata dia bisa setir mobil. Sementara yang punya tangan lengkap dan kaki lengkap saja belum tentu bisa setir mobil. Lena Maria bisa masak di dapur.
Belum tentu yang punya tangan dan kaki juga bisa masak. Lena Maria bisa mandiin bayi, gantiin popok, gosok gigiin bayi, sementara yang sehat saja kadang malas gosok gigi. Saudara, dia punya kelebihan. Bagaimana nih Mujizid yang gak punya tangan dan kaki, tetapi dia melihat potensi yang ada dalam hidupnya sehingga dia menjadi inspirator bagi orang lain. Jadi Tuhan sebenarnya ke orang seperti itu aja bisa Tuhan tinggi naikkan potensi dia, keberadaannya. Sesungguhnya di setiap pribadi anak-anak Tuhan, termasuk juga yang ada di Aletheia Tirta Kencana, tidak ada yang tidak punya potensi untuk dipromosikan oleh Allah. Permasalahannya satu, mau rendah hati enggak? Mau diturunkan enggak? Mudah tersinggungan enggak? Mudah MUTUNG enggak? Ada yang tahu MUTUNG? Saudara dikasih dalam Tuhan banyak ayat yang menjelaskan bahwa jalan turun atau kerendahan hati yang menuntun orang ke tempat yang tinggi. Mari kita akan baca ayat-ayatnya. 2, 3. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan, orang yang rendah hati tidak perlu takut kekurangan, sebab Tuhan pemelihara kita. Ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada cara Allah untuk menolong kita. Bagaimana orang yang gak punya, apakah bisa sombong? Bisa lebih sombong dari orang yang kaya. Tapi ketika kita rendah hati, Tuhan pasti akan pelihara. Yang kedua kita baca 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Menjadi negeri bukan menjadi pemilik negeri ini, tetapi bagaimana orang yang rendah hati mewarisi negeri, menikmati setiap apa yang ada dalam bangsa ini. Orang-orang yang suka protes, mencari kesalahan pemimpin, mencari kesalahan lingkungannya, tidak akan pernah menikmati kehidupan ini. Begitu lihat muncul pemimpin di TV saja udah gak enak namanya. Begitu melihat pimpinan kita, atasan kita lewat saja sudah gak nyaman rasanya. Tapi orang yang menikmati, sebab tidak ada pemimpin yang langgeng, suatu kali toh akan diganti. Kalau bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak baik, sebenarnya yang salah bukan pemimpinnya, yang salah yang pilihnya. Kenapa? Kenapa yang seperti itu dipilih? Dan dia bayar, Pak. Ya kenapa sih punya yang mau dibayar, kan begitu. Masa untuk 5 tahun hanya dibayar 100.000 mau? Udah yakin sampai di Tiko nih jadi calon dewan. Tapi besoknya datang malam-malam serangan wajar, kasih 100.000, pindah besoknya gara-gara 100.000. Besoknya menggerut, Tuhan dia nggak bisa mewakili, salah siapa? Saudara perhatikan di sini. Tapi orang yang rendah hati akan menikmati negeri, akan bisa menikmati apa yang ada atas bangsa ini. Yang kedua, ketiga, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mungkin seketika orang yang tinggi hati akan kelihatan di atas, tapi nanti yang akan membuat orang yang rendah hati meninggikan Yesus, ditinggikan dalam hidupnya. Karena Tuhan yang berjanji bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Berikutnya saudara kita baca 2, 3, ini yang paling penting. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan kan hal-hal yang harus kita nikmati di dalam hidup ini. Secara materi, Tuhan pasti akan berkati, akan tolong hidup kita kalau kita tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Pasti ada saja caranya. Kok yang ujuk-ujuk ditelepon Tuhan? Ya. Saya kemarin diminta tiba-tiba minta nomor rekening enggak? Oke, tapi kan buat saya. Saya sudah transfer, puji Tuhan. Tapi bawahnya, tolong berikan beras buat panti asuhan. Loh, ya, puji Tuhan, tapi kan buat saya. Ya. Tetapi itu pun saya bersyukur. Kenapa? Karena orangnya nggak mungkin sampai ke panti lewat saya. Berarti rezeki orang itu
Orang yang punya uang itu nggak akan pernah sampai ke Pati kalau saya tidak mengantarkan. Makanya sekarang tinggal kemauan saya, mau nggak membelikannya, mau nggak mengantarkannya. Saudara perhatikan, sebenarnya yang punya uang dengan yang mengantarkan itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita nggak rendah hati, enak saja ketua perwil mau disuruh-suruh. Saya pendeta penuh loh, yang lain pendeta setengah. Ya saudara, tapi lupa bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba yang harus mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan saya harus nyetirin buat Karusina yang sepuh-sepuh. Kita sendiri saja. Ya, nyuwun sewu nggih Pak orang duwe. Sekarang uang 1000-an sudah tidak ada. Yang nyuwun sewu nderek aku masih punya batik 975. Itu orang dagang, orang Jawa. Saudara perhatikan, tapi kata Tuhan kekayaan. Yang kedua apa? Kemuliaan. Kemuliaan itu promosi. Promosi itu bukan hari kedudukan jadi kepala dinas, tidak. Kemuliaan itu adalah apa yang orang lain dengar tentang kita, apa yang orang lain lihat dari kita, apa yang orang lain rasakan ketika kita hadir di situ. Itu adalah bentuk kedudukan yang langgeng. Dan yang terakhir adalah kehidupan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita miliki. Jika kalau kita memperhatikan kehidupan Yusuf menurut pandangan normal, dia termasuk gagal sebenarnya. Tapi dalam ciri pandang Tuhan, Yusuf berhasil. Mengapa? Karena di sepanjang jalan hidupnya, Yusuf selalu mengikuti jejaknya Tuhan. Ketika Ayub dalam kondisi terpuruk, dia masih berani bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia memuji aku akan muncul seperti emas. Kalimat seperti itu bisa diakui, diucapkan oleh siapapun. Itu namanya proklamasi, bisa diucapkan oleh siapapun. Tetapi statement Ayub yang berikutnya di ayat yang ke-11, itu yang harus kita tiru, yang membuat Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Ayub 23:11 berkata, dan kakiku tetap mengikuti jejakmu. Itu yang tidak mudah. Bahwa kita harus percaya kalau Tuhan menuntun kita, maka Tuhan selalu akan membawa kita ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, menyegarkan jiwanya. Itu yang diakui oleh Daud. Meskipun perjalanan hidup Daud adalah bagian dari orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi dia menjadi buronan. Ini yang akan kita bahas di 2 minggu yang akan datang. Seorang buronan yang ternyata dipakai Tuhan menjadi pemimpin besar, rujukan bagi kerajaan yang ada. Saudara dikasih di dalam Tuhan, bukti dari mana bahwa Yusuf mengikuti jejaknya Tuhan, bahwa di sepanjang kehidupan Yusuf tidak ada penyesalan di dalam hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya dia bisa melihat sesuatu yang hebat dari Tuhan. Yang pertama, Yusuf menjadi perdana menteri karena ia orang yang rajin dan mau bekerja keras. Ada 2 kenapa orang tidak mau bekerja keras. Yang pertama malas, yang kedua males. Ya, malas belajar dan malas melakukan. Kenapa orang malas? Karena kecewa. Bisa. Karena di dalam kehidupan dunia ini kan ada beberapa kelompok orang. Yang pertama orang yang mampu dan mau, itu bagus. Yang kedua orang yang mau meskipun gak mampu, itu hebat karena dia mau belajar. Tapi yang ketiga adalah orang yang mampu tetapi tidak mau. Mengapa tidak mau? Pasti dia sedang terluka hatinya. Pasti hidupnya sedang tidak merdeka. Kenapa? Males, tidak dihargai. Kenapa nggak sekolah hari ini? Males. Kenapa tidak bekerja? Ya, enak saja ke perusahaan yang saya kerjain. Kenapa? Dia nakal. Loh kok bisa nakal? Lah saya kerjanya tiap hari, kok dapat gajinya sebulan sekali? Kan nggak normal, nggak benar itu. Saya coba untuk bersabar, Pak. Besoknya setelah terima gaji saya kerja lagi. Tetap begitu saja. Tiap hari nggak dibayar, dibayarnya sebulan sekali. Kan dia seenaknya sendiri mempekerjakan orang. Masa kerjanya tiap hari, dapat gajinya sebulan sekali. Berarti yang itu perusahaan tidak adil ya. Oh nggak adil, keluar saja. Bodoh kabeh. Kenapa menganggap tidak adil?
Ada orang bilang perusahaan ini tidak membela karyawannya. Lalu karyawannya aja malas kok. Kalau dia ikut memiliki perusahaan dan ingin besar pendapatannya, ya tolong perusahaannya disuruh maju kan gitu. Banyak orang nggak bisa begitu. Bahasa Jawanya orang melu agar beni, tidak belu memiliki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf itu meskipun hidupnya begitu, dia sama sekali loh saudara, dia tidak kecewa. Artinya apa? Meskipun begitu dia tetap bekerja sampai Potifar saja diberkati karena Yusuf. Sampai di penjara saja petugasnya senang karena Yusuf. Yang berikutnya, Yusuf menjadi Perdana Menteri karena jiwa melayaninya yang luar biasa. Dia sudah melayani enak jadi pemimpin di sana, jadi tangan kanannya kepala penjara. Sekarang dia harus melayani 2 orang lagi, juru minum dan juru roti. Tapi dia layani itu. Dan itu karakter seorang pemimpin yang Alkitab bilang, barang siapa hendak menjadi seorang pemimpin, hendaklah dia menjadi seorang pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi yang terkecil di antaranya. Saudara, ada banyak orang belum kaya aja sudah gaya-kaya, belum geleng, belum punya kedudukan saja sudah geleng, apalagi kalau sudah punya kedudukan. Saudara, paling nyuruhnya juga begitu, suruh bilang tolong saja angel banget gitu. Tolong ambil kan enak, ada kata tolongnya itu enak. Nih, cikuan kui, wah enak banget. Nih, tolong dong, kan beda. Saudara dikasih dalam Tuhan, menjadi Perdana Menteri karena ia memakai karunia. Semua orang banyak karunia, cuma banyak orang yang tidak memakai karunia itu. Orang gak sadar bahwa punya potensi. Pak, saya bisanya hanya bikin sambal. Lo jangan sepelekan. Sambal itu bisa menghasilkan yang banyak. Mbak Joyo itu yang kaya di Bantul sekarang hebat tuh bisnisnya apa? Hanya bikin jamu ayam. Bayangkan, bikin jamu ayam bisa menjadi mengayomi anak panti se-Kabupaten Bantul. Hanya obat ayam saja, jamu ayam. Berarti kan, jangan menyepelekan, suka bikin sambal yang enak, dijual khusus sambal produksi. Keren banget kan? Orang Ayu Ting Ting yang gak bisa bikin sambal aja laris kok dengan sambalnya. Sambal aduk. Dia gak pernah bikin sambal tapi dia bisa kaya karena lagu sambal aduk. Enak di bibir saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Berikutnya, Yusuf menjadi Perdana Menteri karena apa yang ia tabur, ia tuai. Dia menabur yang baik, menolong orang. Meskipun juru minumnya sebenarnya udah melupakan dia. Tapi Tuhan pakai dilala kersani Allah. Fir'aun juga mimpi, gak ada yang bisa mengungkapkannya. Juru minum bilang di dalam penjara ada. Saudara perhatikan, dia menabur. Ternyata balasannya tidak dari orang yang dia taburi. Dia balasannya dari Fir'aun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau balasan dari orang yang ditaburi kita, tidak seperti dari yang Tuhan mau balas. Kalau ada orang memberi, kita beri lalu orangnya gak berterima kasih sama kita, tidak apa-apa. Itu namanya sedang mempiutangi Tuhan. Kalau kita gak dapat terima kasih lalu kita menjadi muring-muring, tahu muring-muring? Tidak dapat pahalanya. Mari kita mau belajar. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Yang berikutnya, terakhir, Yusuf menjadi Perdana Menteri karena Allah menyertai Yusuf. Ini adalah pengakuan dari Yusuf ketika dia bilang dengan penuh kesungguhan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan Fir'aun. Dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak mencuri haknya Tuhan. Ketika orang mengagumi Yusuf, Fir'aun mengagumkan Yusuf, tetapi Yusuf bilang, oh bukan saya, ini Tuhan yang maha hebat. Saudara, mari kita mau belajar memiliki kerendahan hati. Bagaimana orang dipuji itu begitu senang, tapi Yusuf tetap membawa pujian bagi nama Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ada masa lalu yang mungkin tidak kita enakan, tapi saudara, kehadiran masa lalu yang sulit itu harus kita sadari bahwa tidak akan pernah ada hari ini kalau tidak ada masa lalu. Tidak ada hari ini kita bisa seperti ini kalau tidak ada kesulitan yang harus kita hadapi. Bagaimana caranya menghadapi masa lalu? Ini kita mau belajar pada saat ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Masa lalu tak hanya memberikan kenangan, namun juga mengenalkan kita akan makna kehidupan.
Berterima kasihlah pada masa lalu, karena kita bisa lebih memahami apa yang harus dihindari dan harus dijalani. Maka pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Dan berikutnya kita baca, setiap hari adalah calon masa lalu di masa depan. Baik atau buruk, akhir dari perjalanan itu bergantung pada sikap kita. Jangan sesali masa lalu. Ingat, semua yang terjadi lahir dari sebuah keputusan. Saudara membanggakan hari ini, maka nanti malam akan disebutnya tadi. Saudara membanggakan hari ini, besok akan menyebutnya kemarin. Hari ini membanggakan hari ini, seminggu kemudian kita akan bilang, oh minggu yang lalu. 2 tahun bilang, geemben. Apa? Geemben. Itu kapan? Orang jelas lali, geemben. Pada dulu dibanggakan, waduh hari ini puji Tuhan, saya hebat. Besok itu tinggal kenangan. Mari kita gak terlalu bangga dengan kehebatan kita, karena kita akan berjalan ke masa depan. Tuhan memberkati kita berdatang dan bersyukur di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin mulai pertemuan Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Kalau kami datang berdiri di hadapan Tuhan, selayakan kami. Kuasa yang tak terbatas, roti dan air yang akan diberikan. Kami percaya ini adalah hari ini Yesus untuk kami semua menghadapi masa yang akan datang. Ya, nama Yesus Kristus terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada di sini. Kau ada di tempat ini. Kau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terjadi dengan iman. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
kita dengan sesama. Persekutuan kita dengan sesama membutuhkan kerendahan hati, sebagaimana persekutuan kita dengan Allah. Ketika kita menikmatinya, kita percaya ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kepada Yusuf berkata, apa saja yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus Kristus. Cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini berisi anggur lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan, darah yang sanggup membebat hati kita, yang membuat kita memiliki kemerdekaan di dalam hidup ini. Darah yang melindungi kita, yang membuat kita aman, karena tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyentuh hidup kita. Ketika Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular, untuk menginjak kalajengking, dan untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang akan membahayakan kamu. Mari kita nikmatinya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau hebat Yesus. Engkau raja yang haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin Tuhan. Allah yang besar. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu. Dan kami siap menikmati promosi yang dari Tuhan. Kami siap menikmati anugerah Tuhan. Amin. Kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Ini iman kami Yesus. Kami mau belajar dari Yusuf. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang setia mengiring Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kami terus fokus kepada rencana-Mu bagi kami. Kami mau belajar seperti Yusuf di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kemerdekaan hidup kami terus kami nikmati. Kemerdekaan hidup kami terus kami nikmati, bukan dipengaruhi oleh keadaan yang di sekitarnya, tapi dipengaruhi oleh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Oleh suara, bukan suara kiri kanan, tapi suara Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Sebab kami tahu setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Pasti Tuhan juga berkarya di dalam kehidupan kami. Yang kami butuhkan hari ini Tuhan adalah kerendahan hati untuk terus mengandalkan Tuhan. Kerendahan hati untuk kami tidak kecewa oleh keadaan yang ada. Kerendahan hati untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kerendahan hati untuk tetap bisa bersyukur apapun yang sedang dan kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam keluarga kami. Jadilah Engkau menjadi pusat Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami Tuhan, berkati lingkungan di mana kami berada. 77 tahun usia kemerdekaan bukan sesuatu yang pendek Tuhan, tapi kami tahu ini adalah karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Maka Tuhan pasti memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami pulang kami dah memberi korban persembahan. Kuduskan persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kembalikan berlipat kali ganda, baik itu kolekte, tatanan, persepuluhan, bahkan persembahan khusus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Allah kembalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita beri korban persembahan. Yang pertama, hari Rabu tetap ada persedia. Lalu ada latihan wayang, orang tergabung dalam doa buat ulang tahun gereja kita. Ya, nanti mungkin akan ada beberapa pertemuan dengan tim pelayan untuk menghadapi ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Ya, Tuhan memberkati kita semua.